Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan sekaligus kepada seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah sampai pada pembahasan terkait iman kepada qada dan qadar, atau al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada qada dan qadar. Atau ada juga yang menyebutnya dengan takdir. Dalam kitab ini dijelaskan yajibu alaina an nu'min, kita wajib percaya bahwa bi anna Allah khalaqa kull syai', bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi wajib kita mengimani, tidak meragukan sedikit pun bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa amara wa naha, dan dia yang menyuruh dan melarang. Jadi Allah lah yang menyuruh kita, memerintahkan kita terhadap sesuatu yang diperintahnya, dan melarang kita terhadap sesuatu yang dilarangnya. Dan Allah yang memberikan kita dan melarang. Wa kana amrullahi qadar maqdur, dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Wa kana amrullahi qadar maqdur, dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Jadi perintah Allah itu adalah sifatnya pasti. Di setiap satu ayat, apa yang Allah perintahkan itu, apa yang Allah perintahkan di dalam firman itu, maka adalah suatu kepastian, tidak ada yang diragukan. Wa anna Allah qaddara kull syai', dan Allah telah menentukan kull syai', segala sesuatu. Dan Allah itu telah menentukan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang luput dari kekuasaannya, tidak ada yang luput dari ketetapannya. Allah yang menentukan segalanya. Qabla khalqil khalqi, sebelum dia menciptakan kejadian. Sebelum menciptakan kejadian, jadi Allah sudah menetapkan. Ini yang disebut dengan istilah qada dan qadar. Yusriful kainati ala muqtada ilmi, dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan. Jadi mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, dengan pengetahuan.
wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Di ketentuan dan kebijaksanaan dan kehendak. Jadi Allah yang mengatur segala yang ada dengan pengetahuannya, kemudian Allah yang menentukan dan kebijaksanaan atas dan kehendaknya. Jadi ini sangat tegas dan sangat jelas kita hidup. Wal af'alus shadiratu 'anil ibad. Adapun segala yang dilakukan manusia. Jadi Allah yang mengatur segala yang ada, kemudian ketentuan dan kebiasaan dan keadaannya tentang segala yang dilakukan oleh manusia. Jadi segala tidak tanggung manusia itu Allah yang tentukan dan atas kehendak. Kulluha biqada'illahi wa qadarihi. Itu semuanya atas qada dan qadarnya. Jadi kita lihat apa itu qada dan qadar. Itu semua ada atas qada dan qadarnya. Walaysa lil 'ibadi illa al-ikhtibar. Sedang manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Di manusia itu hanya berikhtiar. Ketetapan dan keputusan tetap Allah yang menentukan. Faqdiru minallah. Dengan demikian maka segala ketentuan minallah adalah dari Allah. Jadi segala ketentuan itu berarti dari Allah SWT. Wal kasbu minal ibad fa harakatul abd. Perbuatan manusia dan usaha adalah bagian manusia. Jadi wal kasbu minal ibad dan usaha adalah bagian manusia. Fa harakatul abd, perbuatan manusia. Jadi manusia yang berusaha atas perbuatannya itu. Kemudian dilanjutkan bi'tibari nisbatiha ila qudratihi tusanna kasban lahu. Ditilik dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri. Jika dilihat dari sisi kuasanya dinamakan hasil usahanya sendiri manusia. Wa bi'tibari, tetapi ditilik nisbatnya ila qudratillah khalaqah. Jika ditilik dari segi kekuasaan Allah, maka perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi perbuatan manusia itu adalah sendiri adalah ciptaan Allah. Wal 'abdu yatasarrafu nasiba. Manusia hanya dapat mengolah. Ini manusia yang dapat mengolahnya. Mimma an'amallahu bi alaihi, bagian yang Allah karuniakan kepadanya. Ini manusia itu hanya dapat mengolah saja dari apa bagian-bagian yang telah Allah karuniakan kepada manusia itu. Apa itu? Minar rezeki wa ghairihi, di berupa rezeki dan lainnya. Itu yang dikatakan sebagaimana tertulis dalam kitab ini, beriman kepada qada dan qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang salah satu di antara rukun iman yang 6 itu, memang ada satu rukun yang mungkin terkesan sulit untuk kita pahami, namun sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Yaitu apa?
Itu diantaranya rukun iman yang keenam itu qada atau iman kepada takdir. Kadang-kadang orang bertanya, kalau Allah yang sudah menentukan ketetapan semua perbuatan manusia baik dan buruk, lalu kenapa diminta pertanggungjawabannya? Ya? Kenapa diminta pertanggungjawaban jahat itu? Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ini tentu sifatnya pemahaman yang parsial. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita bisa mudah dalam. Satu contoh, di suatu ketika di suatu daerah itu pernah terjadi wabah penyakit menular yang membahayakan. Umar bin Khattab sebulan pernah berencana berkunjung ke daerah itu, tapi tiba-tiba dibatalkannya. Lalu ada seorang sahabat mengkritik Umar dengan lantang dan tegas mengatakan, wahai Umar, kematian itu sudah ditentukan waktunya. Itu takdir. Walaupun engkau berangkat ke daerah itu, engkau terkena virus, wabah, penyakit menular yang membahayakan. Tapi kalau Allah kehendaki engkau tidak mati, engkau tak akan mati. Kalau begitu Umar, engkau telah lari dari takdir. Dikritik para sahabat baru Umar. Lalu Umar dengan tegas mengatakan, memang benar, aku telah lari dari takdir menuju takdir yang lain. Virus, wabah, penyakit menular membahayakan adalah takdir Allah. Menghindar dari virus wabah yang membahayakan juga adalah takdir Allah. Ini Umar menyederhanakan, membantu kita untuk menjelaskan. Ilustrasi yang lain, contoh yang lain. Di salah satu pondok pesantren, ada seorang santri kedapatan mencuri. Lalu ketahuan, ditangkap oleh teman-temannya dan dibawa ke hadapan kiai. Santri ini sebelumnya diketahui banyak mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Namun santri, ketika ditangkap, dia datang ke kiai. Kemudian sebelum kiai bertanya, santrinya mengatakan, Pak Kiai, saya ini mencuri atas izin dan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi pencurian ini. Terus santrinya tadi mengutip salah satu ayat Al-Quran, surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Engkau tidak akan dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendakinya. Jadi Pak Kiai, saya mencuri ini atas izin dan kehendak Allah. Santri itu lah. Kiainya marah Pak. Ditempelin santri ini. Ditempelnya sebelum santri ini protes, dia katakan, wahai santriku, aku menampar kau atas izin dan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi penamparan ini. Lalu kiainya juga mengutip ayat yang sama. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kau tidak akan dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendakinya. Jadi santriku, aku menampar kau atas izin dan kehendak Allah. Sama-sama. Nah, terkadang memang ada juga
yang mencoba memberikan argumentasi menjelaskan takdir ini menggunakan logika. Tapi dasarnya logika itu buntu, tidak bisa. Maka dalam takdir ini agak sedikit mendalam juga juga, nggak butuh. Contoh, ada seorang santri, seorang murid bertanya kepada Ustaz, Ustaz, bagaimana status hukumnya anak kecil balita yang mati? Apakah masuk surga atau masuk neraka? Kenapa? Anak bayi yang mati masuk surga atau neraka? Kiai mengatakan masuk surga. Surga. Jadi kalau anak kecil meninggal masuk surga tanpa hisab. Lalu tanya lagi santri, oke, surga yang dimasuki anak kecil itu kelas ekonomi atau kelas eksekutif? Kita tanya lagi, mas surga itu bertingkat-tingkat, Pak, ya kan? Ada surga Darussalam, ada surga macam-macam, Firdaus, ada surga Khuldi dan sebagainya. Tingkat-tingkat. Lalu dia mengatakan, ya baginya cukup masuk surga yang kelas ekonomi saja. Kalau saya kelas eksekutif, kelas ekonomi saja. Kelas ekonomi. Loh, kenapa kelas ekonomi pakai? Karena dia belum punya prestasi, karena dia belum punya amalan. Cukuplah masuk surga yang kelas ekonomi saja. Terjawab sudah. Lalu saatnya tak habis akal, muncul lagi pertanyaan di benaknya. Oke, bagaimana kalau seandainya anak kecil ini ingin masuk surga bersama Nabi, ingin masuk surganya Nabi dan orang-orang soleh, bisa tidak? Lalu baginya bilang, oh tidak, cukup. Dia cukup masuk surga yang kelas ekonomi saja. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin bersama Nabi-Mu, ingin bersama surga dengan Rasul-Mu, apa bisa tidak? Kalau begitu, kenapa saya tidak dipanjangkan umur saya sehingga saya bisa berprestasi, banyak beramal, supaya bisa masuk surga bersama Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh? Kenapa dipendekkan umur saya? Karena Allah sudah tentukan. Karena kalau kamu umurnya panjang, kamu pasti banyak maksiatnya. Oleh karena itu Allah takdirkan engkau umurnya pendek, sehingga engkau dimasukkan ke dalam surga. Kalau umur panjang, engkau pasti akan banyak maksiatnya. Oh, gitu ya. Setelah beberapa menit muncul lagi banyak pertanyaannya. Apa katanya? Oke, bagaimana seandainya kalau penghuni neraka mendengar dialog saya dengan Tuhan, lalu penghuni neraka mengatakan, apakah Tuhan tahu saya ini masuk neraka atau masuk surga? Kalau dikatakan Tuhan tahu, berarti Tuhan tidak adil. Kenapa anak bayi tadi dimatikan supaya tidak banyak maksiatnya? Kalau tahu Tuhan itu saya masuk neraka, kenapa Allah tidak matikan saja saya supaya saya bisa masuk surga? Nah, ini. Kalau dikatakan Allah tidak tahu, berarti Allah tidak maha kuasa. Kalau dikatakan Allah tahu, berarti Allah tidak adil. Pakainya bingung. Akhirnya pakainya mengatakan menutup, wallahu a'lam, Allah lah yang tahu. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Nah, di sini otak buntu, tidak bisa memuaskan. Makanya salah satu rukun iman yang sedikit mendalam dan banyak diikuti itu masalah takdir ini. Bapak Ibu juga Allah. Maka mengenai takdir ini
yang patut kita ketahui, yang kita pahami, hanya ada menyangkut 4 hal saja. Yang terkait dengan takdir ini hanya menyangkut 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Tadi dijelaskan dalam kitab ini, Allah yang pengetahuan. Itu ilmu. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, segala sesuatu itu tidak bisa lepas dari namanya 3 masalah. 3 masalah atau 3 kejadian. Semua pikiran, semua yang ada di dalam tidak bisa lepas dari 3 ini. Apa itu? Sesuatu yang sudah terjadi, ya, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi. Tidak bisa lepas dari itu. Kita manusia itu dapat mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Kita dapat mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Tahu tidak? Sejarah masa lalu, ya, tahu tidak? Itu pun tidak 100%, tergantung memori dan informasi yang kita terima. Yang kedua, manusia dapat mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Nah, seperti sekarang ini kita dapat mengetahui, oh, ada bapak ibu kita sedang pengajian. Tapi tidak seorang manusia pun yang dapat mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ada yang tahu. Tapi Allah dengan ilmunya, Allah mengetahui 3 masa ini. Allah mengetahui sesuatu yang sudah lampau, Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, dan Allah bahkan mengetahui sesuatu yang akan terjadi.